Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Ungu dari kelas I semester 2 Prodi PGSD. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur-unsur cerpen, struktur cerpen, dan terakhir kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian cerpen. Cerpen merupakan singkatan dari cerita pendek yang berarti prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Seperti namanya, cerpen lebih sederhana daripada novel. Cerpen termasuk dalam sastra populer. Karya sastra ini terdiri dari satu inti kejadian yang dikemas dengan cerita yang padat. Satu cerpen akan habis dibaca dalam sekali duduk saja. Yang kedua, ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen dibagi atas beberapa bagian, yaitu 1. Ceritanya fiktif atau rekaan. Yang kedua, fokus pada satu aspek cerita. Ketiga, menggunakan masalah yang penting saja. Keempat, menyajikan peristiwa yang cermat dan jelas. Kelima, ceritanya pendek atau singkat. Keenam, menggunakan bahasa yang tajam, sugestif, dan provokatif akan menarik perhatian. Ketujuh, tokoh yang ditampilkan terbatas sekitar 1-3 orang saja. Berikut unsur-unsur cerpen. Pertama, ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponen-komponennya terdiri atas tema, tokoh atau penokohan, alur cerita, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Jika unsur intrinsik adalah unsur yang terkandung dan mampu membangun cerita dari dalam, maka unsur ekstrinsik yaitu unsur dari luar yang juga mampu mendukung dan mempengaruhi sebuah cerita pendek melalui nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh penulis. Banyak sekali hal-hal dari luar yang mampu menjadi unsur ekstrinsik dalam cerpen seperti berikut ini. Pertama, latar belakang masyarakat. Kedua, latar belakang pengarang. Dan terakhir, nilai-nilai. Berikut ada struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen terbagi atas beberapa bagian, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Dan terakhir ada kaidah kebahasaan cerpen. Kaidah kebahasaan teks cerpen menjadi karakteristik dari karya sastra ini, karena biasanya dilihat dari bahasa yang digunakan. Oke, hanya itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.